Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Salatu wa salaman ala rasulillah. Wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dalam Al-Quranul Karim ada satu ayat yang menjelaskan tentang gambaran kehidupan dunia. Dalam surat Al-Hadid ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatu wa tafakhurum bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia tak ubahnya seperti permainan, senda gurau, perhiasan, berbangga-banggaan dalam harta, dan berbangga-banggaan dalam masalah keturunan. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berusaha mengingatkan kepada segenap manusia, khususnya kaum mukminin yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, agar berhati-hati ketika menghadapi berbagai problematika yang ada dalam kehidupan dunia ini. Sehingga dalam ayat ini, dalam surah Al-Hadid ayat 20, Allah menegaskan bahwa kehidupan dunia itu adalah merupakan permainan, senda gurau. Maka tidak aneh ketika kita menyaksikan dalam realitas kehidupan ini banyak rekayasa, banyak tipu daya, banyak orang-orang yang menginginkan kenikmatan dunia, sikap hedonistis, berusaha dengan berbagai cara menutupi berbagai kekurangan-kekurangan, ataupun demi melancarkan tujuannya, sehingga melancarkan berbagai strategi rekayasa dan lain sebagainya. Sehingga terkadang yang salah kelihatan benar, dan yang benar justru kelihatan seperti orang yang bersalah. Orang baik-baik kelihatan jelek, tetapi sebaliknya orang yang sering melanggar, orang yang sering merusak tatanan hidup di alam dunia ini, laksana pahlawan dan dielu-elukan. Itulah kehidupan dunia, banyak tipu daya, seperti permainan. Siapa yang mampu memainkan dunia ini, maka dialah yang akan memegang dunia dan segala isinya. Tetapi kalau manusia ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan tertipu, dia akan terlena, karena dia yakin dan mengetahui secara pasti bahwa kehidupan akhirat itu adalah yang lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal akhiratu khairu wa abqa. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Begitu Allah menjelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Lail dan surah Ad-Duha. Akhirat lebih baik, akhirat lebih kekal, akhirat lebih nikmat dalam kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilanjut dengan ayat ataupun dengan keterangan dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa dunia pun, kehidupan dunia ini akan kita saksikan bagaimana orang-orang berbangga-bangga, sombong, arogan, dan mereka membanggakan dalam harta dan keturunan. Bahkan dalam ayat ini juga Allah menyinggung bahwa kehidupan dunia adalah perhiasan. Bahkan di akhir ayat ini, di akhir ayat surah Al-Hadid ayat 20, Allah menegaskan, "Wamal hayatud dunya illa la'ib, wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur."
dan tidaklah kehidupan dunia ini adalah sebagai perhiasan yang menipu, fata morgana. Kelihatan baik, kelihatan indah, tetapi kalau kita tidak menyikapinya dengan keimanan, maka justru kehidupan duniawi, kenikmatan dunia ini akan menyesatkan kita, akan mencelakakan kita di akhir hayat nanti, apalagi di kehidupan akhirat. Maka pantas Ibnu Qayyim rahimahullah menggambarkan dunia dari ayat ini, mengambil kesimpulan dari ayat ini. Beliau mengatakan, dunia itu laksana bayang-bayang. Semakin engkau kejar, maka semakin engkau lelah dan tak akan mampu untuk mengejarnya. Tetapi ketika engkau membelakangi bayang-bayang itu, maka tidak ada cara lain kecuali bayang-bayang itu akan mengikutimu. Artinya, ketika kita tidak bersyukur kepada Allah dan terus mencari kehidupan dunia, mencari kenikmatan dunia, maka tidak akan merasa puas dengan apa yang didapat, dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi sebaliknya, ketika kita bertakwa kepada Allah, ketika kita taat kepada Allah, dan dunia adalah bukan tujuan, tetapi jalan untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dunia pun itu akan mengikuti kita, bahkan akan melayani kita. Untuk itu, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua, menjaga kita agar kita tidak terlena dengan kehidupan dunia ini, agar kita menjadikan dunia ini sebagai sarana untuk mencapai tujuan, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dunia adalah sebagai sarana untuk memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Dan mudah-mudahan kita semua tidak terjebak dengan syahwat dunia yang akan mencelakakan kita. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.